Bang mungkin bisa Gimana? Kak, Bang mungkin dan Kak Sarah mungkin bisa mengklarifikasi soal ini yang lagi rame di Twitter mungkin mungkin dari Kak Sarah atau Abang dulu mungkin. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman semua yang udah hadir. Ya, hari ini kita mau apa namanya? Mengklarifikasi hubungan dengan pemberitaan yang sedang beredar sekarang. Eh, saat itu Sarah atau Sasa sebagai kita sebagai kuasa hukum Bu Sarah pada intinya mau melakukan proses hukum terhadap pemberitaan yang sedang terjadi, terutama dengan adanya postingan di akun TikToknya siapa namanya? Mahdi yang tentunya efeknya sudah sangat merugikan Sarah, dan tentunya ini kita nilai ke arah pencemaran nama baik. Jadi hari ini kita sudah somasi yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan juga sudah merespon, menerima. Tadinya kita udah undang untuk musyawarah pada hari ini, tapi beliau sepertinya katanya tidak bisa. Jadi oleh karena itu mungkin kita berikan waktu 3 hari di surat somasi itu. Kalau memang yang bersangkutan tidak bersedia hadir untuk mencari solusi atas permasalahan ini, ya tentunya kita akan proses hukum. Oke. Oke, mungkin ini kan Kak Mahdi bahwasanya memberikan statement bahwasanya sebelum menikah Kak Sarah itu punya pacar dua, pasti contohnya Kak Mahdi dan yang sekarang menikah yang orang Jerman. Mungkin bisa tanggapannya soal itu Kak, mungkin Kak Sarah. Sebenarnya gimana ya Kak, aku tuh nggak mau nanggepin yang gimana-gimana, karena menurut aku kayak kita pernah bareng-bareng aku sama Mahdi, jadi aku ya maunya sebenarnya yang baik-baik aja, cuman kan kita nggak ada yang tahu ya hati orang, jadi ya aku lebih ke sesuai faktanya aja, nanti kita akan tahu faktanya seperti apa, dan aku sih mengikuti proses hukum yang berlaku aja. Karena aku nggak ada apa ya gitu deh. Berarti saat Tapi benar gak sih Kak yang katanya Hamin ragu menikah dari bersangkutan Mahdi ini menemani Kak Sarah untuk fitting baju pengantin gitu-gitu, sesuai yang screenshot yang bertebaran di aplikasi sebelah. Jadi ini sih Kak, aku sebenarnya nggak mau terlalu memberikan tanggapan banyak, karena menurut aku bukan capability aku juga untuk menjelekkan orang lain, jadi ya biar fakta yang menjawab. berarti saat dekat dengan misalnya dekat sang suami itu memang masih misalnya berhubungan sebagai teman aja, atau apakah masih suami istri mungkin? Suami istri maksudnya, oh kan masih pacaran aja, masih pacaran apa udah putus gitu Kak, masih Mahdi mungkin, atau saat itu? Emang kita berhubungan udah putus setelah itu. Oh, berarti sebulan sebelum itu emang udah putus lah ya Kak. Berarti Mungkin tadi kan dibilang pencemaran nama baik, ini bisa dijelaskan lagi pencemaran nama baik itu seperti apa? Oke, ya mungkin kita kan waktu Sarah kemarin konsultasi ke kita terhadap postingan itu, ya memang kita nilai memang apakah motivasi dari si Mahdi ini, itu yang utama sih yang kita ingin tahu. Makanya kita nggak langsung lapor atau langsung proses hukum, karena memang kita kasih kesempatan untuk dia mengklarifikasi apa maksud dari postingan tersebut. Ya tentunya kan itu kan diposting tentunya sehari setelah Sarah baru melakukan pernikahan. Nah makanya kita ingin tahu motivasi dia itu apa, intention dia untuk memposting itu apa, gitu kan. Kalau memang hanya untuk mau ngomong sama Sarah kan sebenarnya bisa japri, bisa WhatsApp, bisa apapun lah bentuknya, tapi ini diposting, dan kita juga ada beberapa bukti lainnya di mana memang beliau ini memang intensinya saya melihat cenderung ke arah pencemaran nama baik, gitu. Makanya Sarah setelah berkonsultasi ya sudah mantap diri untuk ya kalau memang nanti setelah waktu yang ditentukan tidak ditanggapi oleh yang bersangkutan, ya kita akan proses itu. Mungkin spesifik Bang, kata-kata seperti apa atau postingan nama baik Ya. seperti apa Bang? Kan Ya udah pada tentunya. lihat. Iya. Khususnya postingannya udah pada lihat ya. Ya mungkin yang nanti ya kita kan ngikutin proses hukum yang berlaku ya. Apakah itu nanti masuk unsurnya ke pencemaran apa enggak? Makanya tadi saya ulangi lagi ke motivasinya dia memposting itu apa. Ya kan tujuannya apa? Kan mungkin ada orang posting untuk mamer, ada orang posting untuk bercanda atau jualan. Nah ini kan ini spesifik
kepada Sarah, gitu kan, spesifik kepada Sarah, ada fotonya juga, kemudian dibangunlah framing, ada tulisan-tulisan, nah di situ kan, dan akhirnya kan efeknya betul ke Sarah sendiri. Sekarang banyak Sarah itu dihujat netizen, beginilah, begitulah, makanya daripada ini jadi bola liar yang terus menggelinding dan jadi panas, kita juga nggak mau terbawa oleh postingan itu ya, akhirnya berkembang jadi liar ya. Lebih baik ya Sarah akhirnya mau memutuskan untuk diproses hukum aja. Berarti tapi sebelum ada somasi tersebut, Kak Sarah udah ada upaya ngomong oke berdua aja gitu, mungkin by chat mungkin sebelumnya. Sebenarnya gini sih Kak, aku pun emang nggak berhubungan sama dia udah cukup lama, jadinya baru kemarin aku sempat tanya gitu kayak, ya serius lo mau bikin cerita kayak gini gitu kan, karena kayak ya, there is not true gitu. Jadi ya udah, aku sih ngerasa ya nggak apa-apa. Mungkin aku tahu juga sih sebenarnya, karena ada beberapa hal yang nggak layak juga aku sampaikan. Aku nggak mau mencemarkan nama dia juga seperti apa yang dia lakukan, jadinya aku lebih baik diam. Nanti kan orang-orang yang akan menilai sendiri gitu, karena beberapa juga udah pada tahu dan pada speak up kenyataan aslinya, ceritanya seperti apa. Jadi itu bukan tugas aku untuk menjelek-jelekan orang yang pernah ada sama aku gitu kan. Itu apa ya udah dah, nanti kalau misalkan if you speaking without knowing ya nanti ya we'll see gitu, biar aja ranah hukum yang berjalan gitu, karena dia akan tahu kan konsekuensi apa yang dia lakukan, dan dia secara sadar melakukan itu. Berarti pas saat tadi aku menekankan yang soal fitting, berarti pas saat fitting itu berarti there is no true juga dong berarti cerita itu. Dia mengajukan diri untuk menemani atau emang nggak sampai temenin gue fitting dong gini. Itu nanti kakak lihat aja deh nanti faktanya seperti apa. Itu gue aja. Kan ini kesempatan kakak buat klarifikasi untuk membela diri. Aku Jadi nggak. jawabannya gimana kak? Oke, well, I'm not the person harus membela diri buat apa. Yang pertama, yang kedua, emang aku mau menyerahkan ini secara hukum aja gitu. Karena kalau misalkan aku mau menyerang balik nih, banyak banget dong. Aku harus ngasih tahu keburukan orang buat apa? Aku buka aib orang lain gitu. Ya kan nggak boleh. Ya udah, kayak God never sleep. Kayak Allah nggak tidur, dia akan tahu. Jadi aku sebagai manusia ya, karena aku juga dapat support system dari teman-teman yang mereka semuanya pada tahu juga kan kenyataannya seperti apa. Jadi ya there is nothing wrong for me. Cuman mengganggu memang mengganggu. Cuman ya udah gitu. Ya mungkin kan kita nggak tahu ya di balik ini mungkin dia lagi butuh apa gitu, karena mungkin butuh engagement kali ya. Kak, menanggapi ini kan banyak netizen yang bilang kayak Kak Sarah ini banyak kontroversinya, seperti pas pandemi melelang keperawanan, terus menjelang pernikahan ada statement atau video Sorry banget, boleh kan nggak? Boleh? Boleh kan? Boleh. Kan? Oke. Sip, cut misalnya nggak pertanyaan itu. Oke, banyak kontroversi lah seperti kayak menikah sama yang sekarang tapi Boleh masih cut dulu nggak? Boleh. Ke depan berarti kak. Betul. Ya. Betul. Kita tadi pagi kita udah layangkan somasi, yang bersangkutan juga mengkonfirmasi menerima, tapi yang bersangkutan katanya berhalangan hadir karena pekerjaan. Ya kita sesuai tenggat waktu aja ya. Kalau memang dari 3 hari ini tidak ada tanggapan untuk mencoba berkomunikasi dengan kita, mencari solusi atas atau klarifikasi atas permasalahan ini, ya kita akan melakukan langkah hukum untuk melakukan pelaporan ke kepolisian. Tapi Kak, pihak Kak Sarah sendiri mengundang nggak si Madi untuk pernikahan atau memang nggak undang sama sekali? Ada niat untuk datang dong ke acara pernikahan dong gitu? Kebetulan emang nggak undang sih. Dan nggak ada komunikasi juga setelah. Nggak ada. Oh, sejak kapan kalau mungkin nggak ada komunikasi ya? Mana masih sebulanan lebih kayaknya. Oke. Nah, begitu kan aku juga lihat di portal online bahwasanya kakak bilang mungkin ini benar apa salah ya? Saya kayak bilangnya si Mahdi juga selingkuh juga mungkin. Nah itu mungkin menanggapinya seperti apa? Benar nggak sih kak? Apa seperti apa mungkin? Oke, terkait berita itu aku tidak pernah mengeluarkan statement dari mulutku. Jadi itu bukan aku yang mengeluarkan statement, tapi pihak-pihak lain gitu. Jadi kan makanya aku bilang aku nih orangnya lebih baik diem gitu, kayak I do nothing. Tapi kan kita kalau misalkan berbuat kan harus berani bertanggung jawab juga ya. Jadi ya udah gitu loh. Aku nggak bicara apapun tentang itu gitu. Jadi itu kan memang publik, bukan aku. Lalu respon keluarga melihat ada berita viral ini seperti apa? Gimana ya kak? Sebenarnya pasti mengganggu, iya. Cuman kan karena mereka juga udah tahu nih sifatnya seperti apa gitu, jadi kita emang udah kayak ya udahlah, gimana sih orang ya mungkin dia butuh exposure gitu, cuman harusnya caranya salah gitu.
Ya aku sih masih gimana ya, sebenarnya ya sedih sih untuk tahu dia melakukan hal ini gitu, kayak karena sebelumnya kita baik-baik aja, kayak ya nggak harusnya dia melakukan hal ini gitu, karena aku sendiri nggak pernah menjelek-jelekan dia gitu. Suami pun Iya. mungkin ada respon sendiri dari suami. pengen ketemu bertiga buat ngobrolin. Kalau dia mah karena dia udah tahu kan, dia tahu aku, makanya kenapa kita nikah, karena dia tahu aku. Jadi ya dari kayak kita baik-baik aja gitu, dan dia support, salah satu support system terbesar aku, makanya aku kayak Oke, berarti saat ini hanya menunggu hasil somasi ya Bang ya? Somasi seperti ya, apa? tentunya kalau somasi tidak ditanggapi ya kita akan lanjut ke proses hukum. Yang pasti kan gini, Sarah sekarang kan sedang baru saja menjalani kehidupan rumah tangganya yang baru gitu kan ya. Itu ya makanya pasti ada kerugian yang Sarah alami, terutama keluarga, suami yang baru, pasti kan cukup mengganggu. Ya makanya kalau memang ini tidak diselesaikan secara baik, ya pasti kita harus selesaikan secara baik. produk atau apapun itu pasti kayak aku jujur gitu. Jadi emang audiens aku alhamdulillahnya pinter-pinter banget gitu. Jadi mereka sebenarnya juga tahu apa yang sedang terjadi, dan seharusnya ketika orang cerdas dan berpendidikan menerima berita ini, mereka tuh kayak bisa processing gitu, dan mereka bisa tahu dari satu-satu kayak ya, jadi kalian bisa menilai sendiri. Aku lempar aja ke kalian, kan bisa nilai lah. Tapi soal yang putus kontak itu yang sekitar Sebulanan itu ya, Putus kontrak apa? kontak. Oh, putus kontrak. Lost contact. Iya, lost contact. itu sebelumnya mungkin ada masalah kah, atau mungkin siapa nih mungkin yang benar-benar memutuskan mau putus aja gitu. hubungan komunikasinya itu? Ya kan harusnya kan udah tahu juga yang gitu. Itu kayak kenapa aku juga step back juga ya ada alasannya lah. Tapi aku nggak perlu lah menjelekkan orang di publik, buat apa? Kalau kita tahu keburukan orang, ngapain sih dibuka-buka, ya udah ditelan aja. Tapi dulu pas masih pacaran sama Madi, sosoknya dia gimana sih? Emang suka ngumbar aib kah? Suka lemes kah jari-jarinya? Gimana? Itu deh, kalian tahu lah maksudnya gimana. Maksudnya gini loh, kita kayak Kita nggak tahu gimana dia iya, sebenarnya. I know. Maksud aku gini, we smart enough to consume what we consume gitu. Yang kita lihat juga, kita tahu lah yang kita konsumsi gitu. Ya kalian bisa menilai lah. Orang pasti bisa menilai personality orang lain gitu. Dan kebetulan kalau aku disuruh membuka aib orang lain, disuruh menjelekkan orang lain, kayaknya not my thing sih. Jadi ya Kaget gak sih Kak dengan drama perartisan ini? ya kaget sebenarnya, cuman ya maksud aku nggak suka gimana ya, ini aduh ya cukup mengganggu, tapi ya udahlah, mau gimana, ya udah dijalani aja. Makanya aku bilang aku mengikuti proses hukum aja, karena menurut aku ya it's not fair juga buat aku, buat orang-orang yang ada di sekitaran aku. Pasti mereka kan juga cukup terganggu, dan mereka juga kayak udahlah Sar, kayak lo speak up aja. Tapi aku ya, kalau aku sih mendingan sesuai jalur aja deh Kak. Kita berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku guys. Bang, ada unsur UU ITE juga nggak sih dalam kasus ini? Ya tentunya karena ini dilakukan dalam postingan media sosial, ya pastinya kita pakai undang-undang ITE gitu. Jadi ya pencemaran nama baik melalui media sosial.